ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih sampaikan kita di hari Senin. Dan kesyukuran terbesar kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir melaksanakan salah satu ibadah yang paling mulia di antara seluruh ibadah, yakni salat subuh secara berjamaah. Dan kemuliaan tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutnya dalam Al-Qur'an bahwasanya innal fajri kana masyhuda. Karena subuh ini memang disaksikan oleh para malaikat. Kalau kita baca hadis, jadi malaikat itu gantian shift kerjanya itu, ada yang malaikat menjaga malam dan malaikat menjaga siang. Yang menjaga malam ini sebelum kembali ke langit, maka dia menunggu sama-sama malaikat yang menjaga siang, mereka menyaksikan sholat subuh secara berjamaah. Maka orang yang hadir sholat subuh secara berjamaah ini disaksikan oleh para malaikat. Dan satu amalan mulia juga di hari Senin adalah Nabi senantiasa berpuasa Senin dan Kamis. Ditanya oleh para sahabat kenapa demikian, maka Nabi menjawab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan ketika hari ini dan hari Senin, hari Senin dan hari Kamis itu amal-amal kita diangkat dalam pekanan, setiap pekannya diangkat, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan, saya lebih senang kalau ketika amalan saya dilaporkan kepada Allah sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Maka Masya Allah, ini salah satu keutamaan yang mulia. Kemudian bersalawat kepada Nabi dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, karena berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal solat, sehingga dengan itu insyaallah kita semua akan selamat di dunia, dan terlebih lagi kita berharap di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak dari Sayyidina Umar, yaitu tentang menghargai waktu dalam kehidupan kita. Yang mana hadis yang pernah kami bawa di hari Sabtu kemarin tentang hadis idza asbahta, kalau kamu masuk di waktu subuh, fala tantaziril masa, maka jangan kamu tunggu sampai kamu di sore hari. Maksudnya adalah jangan sampai kita masuk di waktu subuh, kita melalaikan waktunya, kita menyia-nyiakan waktunya, kita beranggapan masih panjang hidup kita, sementara kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Maka hadis ini sebenarnya pernah kami sampaikan juga sebelumnya, itu tentang Ibnu Umar ini suatu ketika dipegang pundaknya oleh Nabi SAW. Nabi itu salah satu kebiasaan beliau ketika menyampaikan satu pesan itu dengan sentuhan fisik juga, agar supaya audiensnya ataupun orang yang ingin disampaikan perkara tersebut bisa lebih perhatian dan bisa memahami lebih cepat. Maka Nabi memegang pundak Sayyid Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Maka Nabi katakan begini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kemudian lanjutan daripada hadisnya adalah idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kemudian khudh min sihatika, gunakan masa sehatmu sebelum datang kepadamu masa sakitmu, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang kepadamu kematianmu. Hadis ini luar biasa menerangkan tentang bagaimana cara kita bersikap dalam kehidupan kita. Yaitu Nabi katakan, jadilah seperti orang asing atau orang sedang melakukan perjalanan. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi katakan, perjalanan itu, safar itu bagian daripada azab. Kenapa demikian? Mari kita lihat dalam keseharian kita, bahkan pernah melakukan perjalanan,
seenak apapun perjalanan yang kita naiki, misalnya kendaraan apapun yang paling cepat ataupun yang paling enak kita naiki, itu kata Nabi bagian daripada azab. Artinya adalah perjalanan itu ada mengandung kesulitan, mengandung kesusahan di dalamnya. Maka dalam syariat Islam, ketika orang melakukan perjalanan itu diberi kelonggaran, diberi kesempatan untuk mengqasar, meringkas solatnya. Ini keistimewaan daripada orang yang sedang melakukan perjalanan, karena begitu berat perjalanan yang dilakukan oleh seseorang. Mau naik kendaraan yang paling enak apapun, pasti kata Nabi bagian daripada azab. Bapak Ibu pernah merasakan mungkin, kalau kita naik pesawat mungkin enak, tapi itu juga, kata Nabi, bagian daripada azab perjalanan. Namanya perjalanan itu termasuk bagian daripada azab. Kenapa demikian? Kita bisa lihat ketika naik kendaraan, misalnya pesawat, itu walaupun paling enak sekalipun, ketika di atas ada perasaan takut, perasaan khawatir ketika turbulensi, ya, ada guncangan misalnya, ataupun kita terbang di tempat yang jauh, ada perasaan khawatir juga. Maka dengan perasaan tersebut, maka kata Nabi, as-safru qit'un minal azab. Safar itu, perjalanan itu bagian daripada azab. Maka dengan perasaan demikian, manusia itu keterkaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala mestinya tidak boleh putus dalam hidupnya. Walaupun dia dalam keadaan misalnya tidak bersuci, ya. Makanya ketika masuk kamar mandi, mohon maaf, kita masuk WC, itu ketika keluar dari WC, doa dari Nabi yang Nabi ajarkan itu pendek, ghufranak, ampuni ya Allah, ampuni saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Kenapa demikian? Ternyata para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa kita minta ampun setelah keluar dari WC. Ternyata hikmahnya adalah kita minta ampun karena biasanya orang beriman itu lisannya tidak pernah terputus dari zikrullah, tidak pernah terputus daripada berzikir kepada Allah. Akan tapi ketika masuk dalam WC, lisannya dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat ataupun lafaz-lafaz zikir kepada Allah. Maka minta ampunnya dia adalah minta ampun karena terputus lisannya dari zikrullah. Itulah hebatnya orang beriman. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, di hadis selanjutnya Nabi sampaikan, idza amsayta atau idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu masuk di waktu subuh, maka jangan kamu beranggapan kamu menunda-nunda, menunggu kamu akan sampai di sore hari. Kenapa demikian? Karena memang kita manusia tidak tahu ajal kita datang kapan kepada kita. Sehingga kita ketika datang kepada kita satu perintah Allah, apalagi itu kewajiban kita, jangan kita bilang nanti-nanti, jangan kita bilang tunggu-tunggu, jangan. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Sehingga dengannya tersebut bahkan kita disuruh untuk hati-hati dalam kehidupan kita, bahwasanya waktu kita sangat singkat. Sehingga dengan perhatian tersebut kita bisa memaksimalkan ibadah yang datang kepada kita. Misalnya datang sekarang waktu salat subuh, maka jangan bilang nanti lagi, padahal waktu subuh sangat singkat. Kalau matahari sudah terbit, maka selesailah waktu subuh. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, orang beriman itu kata Nabi, orang yang senantiasa mengingat perkara demikian, senantiasa mengendalikan hawa nafsunya, lalu kemudian dia membuat persiapan sebelum datang kepadanya kematian. Itulah orang yang paling cerdas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khudh min sihatika, gunakan masa sehatmu sebelum datang kepadamu masa sakitmu. Ini ternyata sehat ini hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, ini nikmat yang sangat besar, lebih besar daripada nikmat kita mendapatkan harta. Kenapa? Karena orang ketika sudah sakit, ya, hartanya walaupun sebanyak apapun dia rela korbankan untuk mendapatkan kembali kesehatannya. Maka jangan kita menyanyiakan waktu sehat kita. Itulah satu nikmat yang mana ketika kita sakit barulah kita tahu ternyata sehat itu mahal. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, yang tahu nikmatnya sehat itu ketika orang tersebut sudah sakit. Bapak Ibu ketika tahu nikmatnya punya mata yang enak melihat, itu ketika mata kita sudah mulai kena penyakit, ya, penyakit mata misalnya, baru kita tahu ternyata mata yang sehat itu nikmat sekali. Iya. Pendengaran juga demikian. Semua anggota tubuh yang kita miliki saat ini, kita akan tahu manfaatnya ketika kita sakit. Baru kita akan tahu ternyata manfaat semua luar biasa. Maka Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Nabi menutup hadis ini dengan
gunakan masa hidupmu sebelum datang kepadamu kematianmu. Makanya Bapak Ibu, ternyata nikmat hidup ini nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat kesehatan. Kenapa? Tidak ada gunanya sehat tiba-tiba mati. Ya. Jadi ulama sudah membagi, pernah kami jelaskan, ulama sudah membagi dalam Islam itu nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta. Kemudian yang kedua tingkatannya adalah nikmat berupa setelah nikmat harta, nikmat kesehatan. Itu lebih tinggi daripada nikmat harta. Kemudian setelah itu yang ketiga, nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat harta dan nikmat kesehatan adalah nikmat berupa kehidupan. Kita masih hidup, itu nikmat. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah yang terakhir, nikmat berupa keimanan dan keislaman kita. Itulah nikmat yang paling tinggi yang tidak ternilai harganya. Kenapa? Walaupun orang itu misalnya sakit, kemudian tidak punya harta, kemudian dia mati misalnya, tiba-tiba mati. Tapi kalau dia punya iman, dia punya Islam, maka pasti Bapak Ibu di akhirat nanti dia selamat. Dia akan bahagia di sana selama-lamanya. Sedangkan kalau misalnya orang itu punya hanya 3 saja, dia sehat, kemudian dia punya harta, dia punya kehidupan, dia hidup, tapi dalam keadaan tidak beriman dan tidak berislam, maka hidupnya gersang hadirin. Allah sudah menyebutnya demikian, hidupnya gersang. Bahkan ketika dia mati, Allah siapkan azab yang pedih yang menunggunya dan dia akan merasakan kesulitan, kesengsaraan selama-lamanya. Nauzubillah. Maka kenikmatan dunia yang kita rasakan hari ini Bapak Ibu perlu kita fahami, perlu kita sedikit merenung bahwasanya apapun yang kita miliki saat ini sifatnya semuanya sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada. Semuanya sifatnya sementara. Sehingga kalau kita memahami demikian, semua yang kita rasakan saat ini yang kita miliki tidak melalaikan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin penyampaian kultum sedikit dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.